Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga di pelatihan hari ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Microsoft PowerPoint pada umumnya digunakan untuk membuat bahan untuk presentasi. Nah, kita langsung mulai saja, kita buka Microsoft PowerPoint. Di sini Microsoft PowerPoint yang saya pakai versi 2016. Jika ada yang memakai PowerPoint dengan versi yang berbeda, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, di slide pertama, ini kita akan membuat judul slide-nya dulu atau pembuka. Nah, di sini kita bisa pakai kolom title dan subtitle-nya, tapi bisa juga ini kita hapus kemudian membuat format sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita pakai yang namanya word art. Di bawahnya kita kasih save, insert, save. Kemudian di sini kita cari gambar pita. Nah, ini bisa kita rubah warnanya. Kemudian di tengahnya kita kasih tulisan dengan cara klik kanan, kemudian edit text. Nah, misalkan seperti ini. Ukuran bisa kita rubah. Format hurufnya juga bisa dirubah. Kemudian di bawah sendiri sama kita kasih insert, kemudian save. Di sini kita pilih yang anak panah. Klik kanan, edit text. Nah, tinggal kita sesuaikan saja untuk ukuran setiap komponennya. Buat lebih besar lagi juga bisa.
ini. Kemudian kita buat slide kedua, tinggal kita tambahkan saja, klik kanan di bawah slide pertama, pilih new slide. Nah, kita ganti tipe hurufnya, kemudian pilihan programnya. Kita ganti untuk baletnya. Nah, seperti ini, tipe hurufnya jangan lupa. Nah, jika sudah selesai, kita buat lagi satu slide baru di bawah. Nah, ini untuk judul kita hapus, kita pakai WordPad lagi. Kemudian ini kita kasih efek. Kita klik format, kemudian kita kasih efek untuk teksnya. Nah, di sini kita pilihnya yang text effect. Kita pilih yang transform. Nah, di sini tinggal kita masukkan efek yang kita inginkan. Ini ada banyak sekali efek untuk format teksnya. Kita masukkan isiannya. Kemudian di sebelah kanan bawah kita masukkan sebuah set lagi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ini kita klik kanan, edit text. Kita buat satu kiri.
Ini kita blok, kemudian kita rubah bagian baletnya menjadi kotak yang ada checklistnya. Di sini kita pilih customize, kemudian fontnya kita ganti dengan LinkedIn. Nah, ini kita klik. Kemudian tipe hurufnya tinggal kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini. Slide terakhir dengan slide keempat sama seperti tadi, ini kita del, kemudian kita masukkan word art, klik format, kemudian text effect, pilih transform, kemudian masukkan isiannya. Format hurufnya, kemudian di sebelah sini kita masukkan dua buah gambar, bebas ya, gambar gedung atau gambar orang mengetik. Kalau masih pakai versi 2010 itu masih ada menu clip art di sini, tapi kalau 2013 ke atas clip art sudah tidak ada, penggantinya adalah online picture. Nah, kalau kita pakai ini nanti harus terhubung dengan internet. Walaupun tidak ada internet, Bapak Ibu bisa pakai yang picture ini, kemudian ambil koleksi gambar yang ada di komputer masing-masing. Nah, ini saya pakai online picture.
Nah, gambar bisa dikecilkan sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita cari gambar kedua, yaitu komputer. Misalkan ini kita klik insert, kemudian gambar ini masih bisa dimodifikasi. Misalkan Bapak Ibu ingin membalik gambar ini bisa pakai menu rotate yang ada di sini. Kemudian bisa kita putar-putar. Nah, bisa buat flip horizontal gini. Nah, misalkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya agar tidak terlihat polos, ini background bisa kita rubah. Untuk backgroundnya, kita masuk ke menu desain. Nah, Bapak Ibu bisa pakai template yang ada di sini. Nah, kalau menggunakan template ini ada kemungkinan desain yang sudah kita buat tadi berubah posisi. Atau kadang background yang dipakai tidak sesuai dengan objek yang kita tampilkan di sini. Ini kita bisa buat custom dengan cara klik di bagian format background. Di sini kalau Bapak Ibu mau pakai warna polos, bisa pilih solid file, kemudian tinggal pilih warnanya yang mana. Kalau mau gradient, tinggal pilih saja. Kalau mau pakai gambar sendiri, pilih yang picture or texture fill. Nah, di sini pilih file, kemudian Bapak Ibu bisa cari background yang cocok untuk PowerPoint-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalaupun tidak cocok, di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipakai di bagian tekstur. Ini Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Atau mau pakai pattern fill juga boleh. Nah, ini tinggal dikombinasikan antar warnanya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih salah satu untuk backgroundnya, mau pakai yang mana, bebas. Nah, kalau background sudah ketemu, sudah cocok, nah di sini Bapak Ibu tinggal pilih apply to all. Tapi kalau ingin ganti lagi nanti bisa diklik reset background. Ini kemudian langkah selanjutnya kita kasih efek animasi. Nah, efek animasi ada dua macam. Pertama, efek transisi. Menu transisi. Transisi ini nanti fungsinya untuk efek perpindahan dari slide satu ke slide berikutnya. Nah, saya pakai pas. Ini ya pas ya. Nah, sama ini kalau mau
efeknya sama semuanya, Bapak Ibu tinggal klik apply to all. Tapi kalau pengen beda-beda, nanti diklik lagi di slide bawahnya, kemudian milih lagi dan seterusnya. Nah, ini saya buat sama saja seperti ini. Kemudian jika ingin dikasih efek suara, di sini ada sound. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu. Untuk setiap perpindahan ini mau dikasih efek apa, di sini ada. Nah, tinggal pilih yang cocok yang mana. Kalau ingin pakai sound sendiri yang formatnya MP3, nanti bisa pakai other sound. Tinggal dipilih soundnya yang mana, kemudian klik open. Ya, format audionya ya, selain MP3 bisa WAV. Nah, ini untuk saya tidak usah pakai sound. Kemudian jika pengen otomatis, nah afternya ini kita isi after berapa menit atau berapa detik. Nah, ini bebas ini saya isi segini aja. Nah, kalau mouse on click ini dinonaktifkan, artinya PowerPoint ini berjalan tanpa kita kendalikan, jadi bisa otomatis. Tapi kalau masih pengen dikendalikan pakai mouse, nanti on mouse click-nya ini bisa dicentang. Ini. Nah, ini saya klik apply to all, biar semuanya terformat sama. Nah, setelah itu baru animasi. Animasi di sini kita memberikan efek animasi di setiap objeknya. Nah, contoh ini kalau kita pakai animasi, animasi pen ini kita aktifkan. Fungsinya nanti biar tahu urutan-urutan efek animasi yang sudah kita pasang. Nah, pertama di bagian judul dulu, ini kita klik fly in efeknya. Nah, seperti ini misalnya, kemudian efek optionnya kita rubah misalkan dari kiri. Nah, dia akan bergerak dari kiri. Nah, kemudian di sini yang on click. Nah, agar tidak bergerak melalui mouse, ini kita ganti menjadi after. Nah, saya ulangi tadi aplikasi Zoom-nya sedikit ketutup. Nah, di menu animasi ini kita pilih fly in, kemudian kita atur efeknya bergerak dari mana. Nah, misalkan dari kiri seperti ini, kemudian kita atur posisi startnya. Nah, di sini bisa kita pilih after previous, kemudian durasinya berapa. Setelah itu kita kasih efek bawahnya. Nah, untuk efek animasi ini ada dua model, in dan out. Jadi satu objek bisa memiliki lebih dari satu efek animasi. Nah, misalkan seperti ini sama, ini buat after previous. Nah, kemudian yang paling bawah, nah seperti ini. Jika ingin memperhalus gerakannya, ini efek yang sudah ada, misalkan yang paling atas kita klik kanan, pilih efek option. Nah, misalkan berhentinya biar halus, nah ini smooth end-nya kita geser ke kanan, kemudian klik OK. Nah, begitu juga bawahnya. Bawahnya sama, smooth end-nya kita aktifkan, biar saat berhenti bisa lebih halus. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, ini klik sembarang tempat dulu, kemudian play all. Nah, seperti ini. Kemudian efek untuk keluarnya bagaimana? Nah, ini bisa kita klik dulu, misalkan kita kasih satu objek, dua efek. Nah, di sini kita pilih add animasi, kemudian pilih fly out. Nah,
Nah, untuk efek kedua, Bapak Ibu menambahkan animasinya itu lewat menu add animasi. Jangan langsung milih animasi yang di sini, karena nanti animasi yang sudah set di awal akan tertimpa. Nah, setelah kita pilih sama seperti tadi, ini kita pilih after previews. Ya, nah, after previews durasi, kemudian kita atur juga efek optionnya sekalian. Berarti ini startnya bergerak, keluarnya biar halus, kemudian klik OK. Ya, kita kasih gerakannya tadi belum kita set. Efek optionnya misalkan dia kembali ke kiri. Nah, yang bawah sama, kita tambahkan add animasi, kemudian playout, kasih efeknya. Nah, jika ingin bergeraknya bersama-sama, pilih yang with previews. Nah, kemudian yang ketiga sama. Nah, setelah itu baru kita atur untuk efek optionnya. Kalau yang keluar kita gesernya yang smooth start. Nah, kalau sudah kita cek dulu play on. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau dirasa terlalu cepat, belum sempat terbaca, nah di sini Bapak Ibu bisa menambahkan satu objek. Misalkan lingkaran kecil seperti ini ya. Warnanya ya kita kasih warna polos putih saja. Ukurannya bisa kita kecilkan lagi biar tidak begitu terlihat. Nah, kita taruh pojok sini. Nah, kemudian ini kita kasih efek animasi. Misalkan bebas ya, ini misalkan web. Kemudian ini saya kasih outer previews. Ya, ini bisa digeser. Saya geser dulu ke atas. Nah, seperti ini. Outer previews. 4 saja. Nah, di sini delay-nya kita isi. Biar kita sempat membaca teks yang ada di dalam slide-nya. Nah, seperti ini. Coba kita play. Nah, nah, kalau dirasa sudah cocok, kita sudah bisa membaca isi yang ada di sini. Tanpa terlewat, kita bisa setting untuk slide kedua. Nah, sama. Nah, ini saya pakai satu gerakan saja biar lebih cepat untuk praktikumnya. Nanti Bapak Ibu bisa kreasi sendiri. Nah, ini kita mulai lagi pakai play in. Misalkan ini seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu ini ingin bergerak bersama, bisa dibuat model grup.
Kita kasih lain. Nah, jangan lupa tadi ya, diatur untuk startnya, after previous, kemudian ini juga after previous. Nah, jangan lupa sama seperti tadi, kita masukkan objek untuk mengendalikan waktu delay-nya, agar isi teks yang ada di dalam sini bisa dibaca. Kemudian insert, oh, animasi ya, animasi, pilih salah satu web saja untuk kemudian delay-nya kita kasih 3 detik. Nah, setelah itu baru efek out atau keluarnya. Seperti ini kita buat with previous biar keluarnya bareng. Nah, kalau sudah cek dulu play all. Kemudian selanjutnya ketiga, kemudian ini sama. Efek-efek kita masukkan dulu. Nanti untuk format pengaturan timingnya bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lingkaran ini atau bantuan ini, langsung saja kasih efek animasi yang bebas, mau pakai yang mana. Yang tidak terlihat hanya digunakan untuk mengatur waktu delay biar bisa pas. Misalkan ini kita kasih 3 detik juga. Atau kalau teksnya terlalu banyak bisa dilebihkan ya. Nah, sesuai Bapak Ibu, yang penting bisa membaca isi dari setiap slide-nya. Kemudian cek dulu. Ya,
Jangan lupa di bagian efek optionnya tadi, yang smooth end. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih efek out. Nah, seperti ini kita play dulu. Nah, jika sudah, selanjutnya yang terakhir. Ini kita buat sederhana saja. Ini kita gerakkan bersama ini. Ketemu juga play in, tapi ini langsung with previous. Oke, jangan lupa untuk smooth end di bagian efek option. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan sebuah set. Warnanya putih saja. Kita masukkan efek animasinya, wait, after previews. Nah, delaynya 3 detik. Nah, setelah ini tinggal kita atur untuk efek keluar atau out-nya.
Nah, oke. Kemudian ya cukup ya, cukup sampai di sini, simpan dulu, save. Nah, silakan disimpan di data D atau di mana tempat yang mudah ditemukan. Nah, setelah ini jadi Bapak Ibu bisa preview dulu. Letakkan di slide pertama, kemudian kita bisa klik reading view. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dari file PowerPoint ini Bapak Ibu bisa mengkonvertnya menjadi sebuah video. Nah, nanti klik file, kemudian pilih export, kemudian create a video. Di sini kita pilih quality videonya, kemudian langsung saja klik create video. Nah, seperti ini. Nah, simpan di tempat yang mudah ditemukan. Nah, di sini tinggal kita tunggu sampai proses creating video selesai atau render ya. Nah, kalau sudah, tinggal kita buka hasil tadi, convert ke video. Nah, kita buka pakai media player. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang sudah dalam format video. Nah, jadi Bapak Ibu bisa upload ke YouTube atau Instagram dan sebagainya. Nah, demikianlah untuk materi hari ini. Jika Bapak Ibu kesulitan dalam praktek, nanti silakan pertanyaan dan sebagainya ditulis di kolom komentar. Nah, materi dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.